Ya saya makan apa adanya untuk anak-anak saya. Kalau untuk saya sendiriku, saya menunggu sisa dari anak kalau ada loh Kang Odeng. Akhirnya saya tidur di posko-posko, di pasar, malah sempat saya dituduh sebagai seorang maling loh Kang Odeng. Waktu itu peristirahatan saya dengan anak-anak saya di sebuah pasar karena anak saya waktu itu mengalami sakit. Jadi waktu malam saya usahakan untuk mencari barang yang bisa saya jual untuk pengobatan anak saya Kang Odeng. Terus waktu malam ada sesosok yang mengajak saya untuk masuk ke dalam bolongan gua. Tadi kan kecil ya Kang, tapi kenapa saya bisa masuk dengan makhluk yang mengajak tadi Kang Odeng, tapi saya nggak bisa keluar. Entah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, saya nggak tahu Kang Odeng. Selamat malam Sobat Ekspedisi Kang Odeng. Pada malam ini kita berada di Mojokerto, Kecamatan Kemelangi, dan ditemani seorang narasumber yang bernama Mas Ali. Mas Ali akan berkisah di mana Mas Ali pernah melakukan sebuah ritual pesugihan keblek demi melunasi hutang dan membangun kembali usaha yang bangkrut. Sobat, tahu nggak pesugihan keblek itu apa? Mungkin sobat jarang mendengar, karena pesugihan jenis ini cuma adanya di tanah Jawa. Selain tanah Jawa nggak ada. Kita sambut, inilah narasumber kita, Mas Ali. Assalamualaikum Mas Ali. Waalaikumsalam Kang Odeng. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Kang Odeng. Gimana usahanya, lancar? Alhamdulillah super lancar kalau bisa sekarang. Ada berapa cabang ini usahanya, Mas? Sementara niki tasik enten 5. Ada Bali 5 tempat. sudah 5 tempat Kang Odeng. Di mana aja itu, Mas? Dek Bali 1, Kabupaten Mojokerto-nya 3, Surabaya 1 Kang Odeng. Semua mebel ya? Semuanya mebel Kang Odeng. Mohon maaf sobat ya, karena Mas Ali sampai sekarang masih melakukan ritual itu. Jadi Mas Ali menjaga privasi untuk menjaga nama baiknya. Juga nama Mas Ali ini nama samaran sobat, karena Mas Ali nggak mau nama sebenarnya diungkap. Tapi inilah kisah pertama kali Mas Ali melakukan ritual pesugihan keblek. Gimana kisah awalnya Mas Ali? Dan tahun berapa dulu Mas Ali? Saya melakukan pesugihan keblek niku tahun 2010 Kang Odeng. Tahun 2010 sampai tahun 2013 pun saya belum menemukan titik terang untuk melakukan pesugihan apa. Atas bantuan teman-teman, akhirnya saya menemukan sebuah pesugihan yang sampai sekarang ini pun saya lakukan Kang Odeng. Katanya Mas Ali itu pernah sampai jelajah 22 provinsi. Betul Kang Odeng. Untuk mencari pesugihan itu tadi. Untuk mencari pesugihan itu karena saya pribadi sudah nggak kuat untuk melunasi hutang-hutang saya yang semuanya habis. Sebagian ditipu teman saya sendiri Kang Odeng.
dari Pulau Bali sampai ke Cianjur, sampai pokoknya kabar yang saya dengar saya datangi Kang Odeng. Ya sampai sekarang ini pun yang saya temukan pesugihan sampai sekarang pun masih saya lakukan Kang Odeng. Gini Kang Odeng, awal mula kehancuran saya di tahun 2010 semuanya habis-habisan Kang. Sertifikat rumah, sertifikat sawah sudah saya gadaikan ke bank, semuanya surat-surat kendaraan saya pun sudah saya gadaikan ke bank. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, pendapatan dan pengeluaran, banyakan pengeluaran, akhirnya saya nggak bisa ngangsur Kang Odeng. Jadi semuanya sudah kesita ke bank, semuanya saya nggak bisa ngangsur. Akhirnya pelan-pelan saya punya pikiran untuk mencari sebuah pesugihan tadi. Sebelum saya merencanakan mencari pesugihan tadi, saya tidur sekeluarga itu pun di posko-posko tempat-tempat yang sepi dilewati orang Kang Odeng. Itulah timbul saya mencari pesugihan nyeblek tadi untuk melunasi hutang-hutang saya Kang Odeng. Dulu berapa tahun? Katanya Mas Ali itu pernah sampai gelandang ya. Sampai berapa tahun dulu Mas? Mulai awal kehancuran tahun 2010 sampai 2 tahun 2013 itu berarti 3 tahun Kang Odeng. Saya menggelandang dengan keluarga. Tidurnya di mana aja ini Mas? Tidurnya berpindah-pindah Kang Odeng. Karena waktu itu saya menggelandang, setiap ada posko yang cukup untuk keluarga saya, disitulah saya istirahat Kang Odeng. Sambil mencari jalan keluar, gimana caranya untuk melunasi hutang-hutang saya dan keluarga Kang Odeng. Terus untuk setiap hari waktu itu buat makan apa? Maksudnya mencari apa? Rosok katanya ya. Kebanyakan untuk makan pun saya bisa minta sebagian, mencari rosok sebagian, itu pokoknya saya jalankan gimana caranya saya bisa menempuh mencari pesugihan tadi. Kalau makan apa adanya Kang Odeng, kadang sisa orang lah yang saya makan. Dari situlah Kang Odeng perjalanan saya menggembel dengan keluarga saya Kang Odeng. Dengan seorang istri, dengan 3 orang anak, karena saya nggak ada tempat untuk saya mengadu dalam kehancuran saya Kang Odeng. Jadi saya lakukan niatan gembel itu mulai dari tahun 2010 sampai 2013 tadi Kang Odeng. Saya jalan ke timur dari Mojokerto, pindah ke daerah Pasuruan ke rumah saudara. 1-2 hari enak saya Kang Odeng. Lama-kelamaan cekcok. Jalan lagi ke timur, istirahat, capek di gubuk yang sepi orang. Dari situlah Kang Odeng kehancuran saya numpang hidup di keluarga saya. Ke saudara yang 1-2 hari ada tengkar, pindah ke saudara yang lain Kang Odeng. Nggak ada lagi tengkar lagi, pindah ke saudara yang satunya. Dari situ saya putuskan untuk hidup di jalan Kang Odeng bersama keluarga saya. Kehidupan saya di jalan, untuk makan pun dengan keluarga saya cari di jalan Kang Odeng. Capek karena bersama 3 seorang anak yang masih kecil Kang Odeng. Ya saya makan apa adanya untuk anak-anak saya.
Kalau untuk saya sendiri pun, saya menunggu sisa dari anak kalau ada loh Kang Odeng. Akhirnya saya tidur di posko-posko, di pasar, malah sempat saya dituduh sebagai seorang maling loh Kang Odeng. Waktu itu peristirahatan saya dengan anak-anak saya di sebuah pasar karena anak saya waktu itu mengalami sakit. Jadi waktu malam saya usahakan untuk mencari barang yang bisa saya jual untuk pengobatan anak saya Kang Odeng. Terus saya berjalan rintangan demi rintangan dengan keluarga saya lewati Kang Odeng. 3 tahun perjalanan itu waktu itu Kang Odeng, dari kehancuran saya putuskan hidup menggembel di jalan dengan keluarga saya Kang Odeng. Waktu itu kan, waktu anak saya yang nomor 2 sedang sakit parah, jangankan untuk beli obat Kang Odeng, untuk sesuap nasi pun saya nggak bisa beli. Sampai saya dituduh mencuri sama orang-orang itu pun saya terima untuk kesembuhan anak saya Kang Odeng. Gimana caranya saya bisa beli obat, sedangkan untuk makan saja saya susah. Waktu dituduhnya orang-orang pasar tadi Kang Odeng, dari situlah saya ingat ke semua saudara-saudara saya yang menghina saya, yang mencela saya. Akhirnya di tengah malam saya istirahat dengan keluarga saya Kang Odeng. Dari situ saya menatap langit, memohon kepada Tuhan, kalau memang Tuhan itu ada, tolong bantu aku. Kalau nggak bisa bantu aku, berarti saya nggak percaya dengan adanya Tuhan tadi. Dari situ saya memohon terus menerus Kang Odeng, tolong buktikan kalau memang ada Tuhan, bantu aku, kasih petunjuk aku terus setiap malam. Yang saya rasakan Kang Odeng, untuk kesembuhan keluarga saya, kembalinya ekonomi saya Kang Odeng. Sebetulnya saya nggak mau ini menceritakan sama Kang Odeng, karena saya nggak ingin mengingat masa pahit saya kembali Kang Odeng dengan keluarga saya. Pedih rasanya Kang Odeng. Waktu itu pedih Kang Odeng. Pengalaman pedih ini sebetulnya saya nggak ingin mengingat kembali Kang Odeng. Berulang-ulang saya menatap langit, memohon doa-doa terus kepada Tuhan. Kenapa dalam kehancuran saya waktu itu saudara-saudara nggak ada yang mau menolong saya Kang Odeng? Rasanya saya ingin membalas orang-orang yang menghina saya waktu itu, karena pedih banget Kang Odeng. Nggak mau sebetulnya aku cerita ini lagi. Kalau gimana Kang Odeng, nggak bisa saya ucapkan dengan kata-kata, karena kehidupan pedih ini sebetulnya saya nggak ingin mengingat kembali Kang Odeng, karena itu pengalaman yang paling pedih saya rasakan. Apalagi semua saudara dalam kehancuran itu nggak ada yang ingin menolong saya Kang Odeng. Jangankan saudara,
Waktu pengalaman saya di jalan waktu itu, orang-orang pun nggak ada niatan ingin menolong saya waktu itu, Kang Odeng. Saya hanya bisa memohon, setiap saya waktu malam, memohon dan memohon. Gimana keadilan Tuhan, saya memohon. Tunjukkan kalau memang Tuhan itu ada. Seperti itulah, Kang. Pedihnya, hancurnya hatiku waktu saya mencari sesuap nasi untuk anak saya yang sedang sakit, Kang Odeng. Yang saya bukan hampir, memang sudah di masa waktu itu dengan orang-orang pasar, Kang Odeng. Yang membuat saya sedih kembali, sepaling sedih, anak saya dalam sehari-hari belum makan, Kang Odeng. Itu sempat ditendang karena penuduhan orang-orang tadi, Kang Odeng. Saya berpikir sakitnya yang nomor 2, anak saya mungkin kekurangan makanan. Saya berjalan di sebuah teras-teras orang di tengah malam. Saya menemukan sebuah bungkusan yang rapi, Kang Odeng. Saya kira bungkusan tadi sudah dibuang. Saya bangga, saya bahagia karena saya menemukan sebuah makanan untuk anak saya yang sakit, Kang Odeng. Tapi kerapian bungkusan tadi, kehancuran hati tuh, Kang Odeng. Karena bungkusan tadi menyakiti hati saya, karena menendang anak saya yang sakit. Bungkusan tadi dianggap masih dibutuhkan dengan orangnya. Itulah hancurnya saya, Kang Odeng. Sampai istri saya berteriak-teriak, jangan tendang anak saya. Cuman orang-orang gak menghiraukan teriakan istri saya, Kang Odeng. Karena teriakan istri saya pun sama dianggapnya. Karena mungkin orang-orang menganggap saya adalah seorang pencuri makanan sebuah gorengan, Kang Odeng, waktu itu. Dari situlah saya nggak percaya dengan adanya Tuhan. Mulai dari itulah, kan, saya betul-betul nggak percaya dengan adanya Tuhan. Karena waktu saya dalam pengalaman pahit dengan keluarga, nggak ada yang mau menolong saya. Saya cuma satu sebut Tuhan. Tuhan, kalau memang Engkau ada, tolong bantu aku. Hanya itu yang bisa saya tahu, karena di pasar itu saya nggak kenal dengan satu orang pun. Karena memang saya jauh dengan sanak saudara yang manapun. Jadi satu orang pun saya nggak kenal di pasar itu. Yang saya kenal cuman satu, kalau memang betul-betul orang itu ada, yaitu Tuhan. Tapi kenapa Tuhan nggak datang membantu aku waktu aku mengalami kepedihan, disiksa, dihina, untuk mencari kesembuhan anak-anakku, untuk mencari sesuap nasi untuk anakku yang sedang sakit, kan. Saya malah dituduh mencuri sebuah gorengan tadi. Satu keluarga, istri saya pun teriak-teriak pun dikira melawan preman tadi, malah ditendang. Yang sedang menggendong anak saya yang sedang sakit sampai jatuh dari gendongan istri saya, Kang Odeng. Itu pun ditendang oleh preman pasar tadi. Sampai
pasar pun membela preman tadi daripada membela saya yang sedang mencari pengobatan anak saya yang sakit tadi, Kang Udin. Dari situlah saya nggak percaya dengan adanya Tuhan, Kang. Dari situlah setiap malam saya ingin kalau Tuhan itu betul-betul ada, Kang Udin. Sampai sekarang pun wajah preman pasar tadi saya ingin sampai saya mati, Kang. Saya ingat wajah preman tadi sampai sekarang pun saya cari orang itu. Itulah, Kang, pengalaman pahit sampai saya diamankan oleh petugas pasar, diinterogasi sama orang-orang RT RW, sampai kepolisian pun sempat waktu itu datang menginterogasi karena saya dituduh satu keluarga seorang pencuri. Saya dilepas, diusir dengan keamanan pasar, dilempari sisa-sisa sayur seperti timun, gube, karena saya satu keluarga memang waktu itu semuanya mencela keluarga saya karena mungkin kehidupan menggembel saya mungkin hina di hadapan orang-orang waktu itu. Saya kembali hidup di jalanan, Kang Odeng, sambil berjalan dengan keluarga, dengan anak yang sedang sakit. Kembali saya jalani kehidupan menggembel. Saya nggak berani tidur di emperan toko, di teras rumah-rumah orang. Saya nggak berani karena pengalaman pahit, takut terulang kembali, Kang Odeng. Takut terulang anakku yang sedang sakit ditendang lagi dengan preman-preman yang sedang mabuk. Istri saya sedang menyusui. Istri pun waktu itu menyusui pun sampai kurus. Kenapa? Waktu menyusui istri saya sampai kurus. Mau gemuk gimana, kan? Orang menyusui sebetulnya kan butuh makan yang banyak. Karena kehidupan saya yang hina, yang hancur, yang miskin, sudah nggak mempunyai apa-apa. Ya saya jalan di jalanan lagi untuk mencari sesuap makanan untuk keluarga saya, lagi berjalan ke timur terus saya jalankan sampai perjalanan saya bertahun-tahun tepat kembali lagi terjadi kehidupan pahit saya. Semasa saya nyampe waktu Idul Fitri, saya masih hidup di jalan, Kang Odeng, dengan keluarga saya, kan. Saya menengok tetangga-tetangga, orang-orang makan kue, makan ikan, sedangkan saya sama keluarga hanya bisa melihat dan dihinakan. Pengalaman kedua kali yang paling pahit saya rasakan. Dengan keluarga saya, Kang. Dari situ saya putuskan untuk hidup di hutan. Mungkin di hutanlah saya nggak akan dihina oleh orang-orang. Dari situ, Kang, orang mengumandangkan Gema Takbir. Banyak orang yang ke barat ke timur bergerombol menaiki sebuah mobil.
Anak-anak pun menangis. Gimana saya nggak sakit Kang Odeng? Karena anak-anak ingin seperti orang-orang tadi, ingin berkumandangkan takbir tadi, tapi cuman harapan yang saya berikan untuk anak-anak menangis. Karena takbiran tadi bahagianya berkumpul dengan sebuah keluarga, berkumpul dengan mewahnya makanan tadi, tapi keluarga saya hanya tangisan hinaan yang keluarga saya terimakan. Gimana mau gak nangis anak-anak? Waktu kemat takbir, semua mewahnya makanan, mewahnya keindahan, mengembarkan takbir, itu nampak di mata anak saya kan. Dari situlah saya putuskan, selepas Hari Raya Idul Fitri, saya putuskan saya nggak ingin melihat manusia lagi. Saya nggak ingin hidup di jalanan lagi. Tuhan nggak adil untuk keluarga saya. Saya putuskan untuk hidup dengan keluarga saya di hutan. Dari situlah Kang Odeng, saya memutuskan untuk hidup di hutan dengan keluarga saya. Saya berjalan kembali, menggelandang di jalanan. Sampailah saya ke, kalau nggak salah waktu itu masuk ke kota Banyuwangi Kang Odeng. Di sebuah gunung, kalau nggak salah nama gunung tadi Gunitir Kang Odeng. Terus saya jalan demi hari ke hari, saya jalan ke timur, tanya sama orang sini orang sana. Singkat cerita, saya tanya sama orang, nyampe lah saya ke hutan Purwo. Karena hutan Purwo lah, hutan kata orang-orang itu hutan yang paling angker, nggak ada kehidupan manusia Kang Odeng. Singkat cerita, saya sempat ditolong Kang Odeng, kalau nggak salah waktu itu kan. Ketemu Kang Odeng yang menghidupi saya, istri saya, keluarga saya. Karena keikhlasan Kang Odeng waktu itu mengasih sebuah makanan ke keluarga saya, ke anak istri saya waktu itu Kang Odeng kan. Selepas pertemuan dari Kang Odeng, keluarga saya dibantu Kang Odeng, petunjuk Kang Odeng, waktu itu saya berdiam di emperan tadi, di emperan sebuah goa yang Kang Odeng tunjukkan. Waktu itu sampean itu berapa hari di gua situ? Saya berdiam di emperan gua yang ditunjukkan Kang Odeng kurang lebih 1 tahun lebih kalau nggak salah Kang Odeng. 1 tahun lebih ya? Iya Kang Odeng. Terus cari makannya di mana sampean? Kan di situ nggak ada makanan, nggak ada air. Dari itu Kang Odeng yang saya heran. Petunjuknya Kang Odeng, saya berdiam di emperan gua tadi, kok sebuah hewan ketek lek cari orang Jawa Kang Odeng ya. Naik makan, turun minum. Jadi kehidupan kerta saya ikuti Kang Odeng. Waktu itu saya kalau manjat sedikit banyak kan bisa Kang Odeng. Tadi kera manjat makan daun, ya saya makan daun tadi Kang Odeng. Makan bambu muda itu yang saya makan Kang Odeng untuk keluarga saya. Untuk minum pun sama, saya ikuti langkah kera tadi Kang Odeng. Ke bawah di samping sebuah gua tadi ada pohon besar Kang Odeng. Jadi saya ikuti kera tadi untuk minum Kang Odeng. Ada sebuah pohon besar
mempunyai akar, meneteskan sebuah air. Istimewanya akar tadi, air itu manis Kang Odeng. Itu yang menghidupi keluarga saya Kang Odeng di emperan tadi. Sampai setahun ya? Setahun, cuman ini saya nggak berani cerita sama istri saya waktu itu Kang Odeng. Waktu entah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan saya tinggal sanak keluarga saya Kang Odeng. Di situ juga. Waktu malam ada sesosok yang mengajak saya untuk masuk ke dalam bolongan gua tadi kan kecil ya Kang. Tapi kenapa saya bisa masuk dengan makhluk yang mengajak tadi Kang Odeng, tapi saya nggak bisa keluar. Entah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, saya nggak tahu Kang Odeng. Tahu-tahu saya bertapa, katanya saya berbulan-bulan bertapa di dalam sana. Tahu-tahu entah berapa bulan saya keluar, anak saya yang sakit tadi meninggal Kang Odeng. Innalillahi. Anak yang nomor 2 itu? Ya yang sakit tadi Kang Odeng. Dulu sampean tak ajak ke rumah nggak mau, makanya pengen hidup di hutan. Ya waktu itu keputusan saya kan bulat Kang Odeng. Saya ingin mati dengan sanak keluarganya semuanya dalam hutan Kang Odeng. Tetapi kenapa sesosok tadi menawarkan sebuah kekayaan Kang Odeng. Dari situlah saya keluar dari hutan, sebetulnya ingin mencari di mana rumah Kang Odeng. Cuman karena dendam saya membara, saya berjalan pulang kembali karena saya nggak mau menetap di Banyuwangi. Banyuwangi nggak ada yang tahu saya. Saya kembali lagi ke kota saya Mojokerto dengan keberhasilan tapa berata saya tadi Kang Odeng. Jadi sampean tuh dengan ya belajar dengan makhluk di situ ya? Dengan makhluk yang menawarkan saya tadi Kang Odeng, menawarkan sebuah kekayaan kan. Terus anaknya sampean itu dibawa pulang lagi, yang meninggal itu? Enggak Kang, saya makamkan di emperan di daerah gua tadi Kang Odeng. Jadi sekarang makamnya di sana juga? Di sana Kang Odeng. Semuanya pertolongan Kang Odeng saya anggap baik. Selama kehidupan saya di Purwo, saya tahu nama gua tadi. Masih ingat guanya apa? Masih ingat. Yang namanya tadi gua Purnama. Emang gua itu jarang dimasukin manusia. Makanya masnya dulu kan bilang, saya pingin tempat nggak ada orang ke sana. Makanya tak ajak, tak antar ke sana. Biar apa? Pikirannya saya itu dulu sampai itu mau melakukan apa di situ. Nggak tahu cerita sedetail kayak gini loh Mas. Kalau tahu ceritanya sedetail kayak gini, mungkin tak ajak pulang ke rumah waktu Mas. Makanya sebetulnya saya nggak mau mengingat kehidupan yang baik Kang Odeng. Kalau bukan Kang Odeng untuk mengisahkan cerita pahit saya, mohon maaf saya nggak akan mau bercerita kehidupan saya Kang Odeng. Sekarang biar orang tahu seperti inilah kehidupanku sekarang. Cuman niat jelek saya, preman yang menendang-nendang keluarga sampai mati pun sampai sekarang tetap saya cari Kang Odeng. Kalau bukan Kang Odeng, mohon maaf saya nggak akan menceritakan kehidupan pahit saya dengan kesuksesan saya sekarang ini. Itulah sobat, kisah pilu dari Mas Ali. Sebetulnya namanya bukan Mas Ali ya, kita samarkan karena privasi, menjaga nama baik. Memang dulu kita pernah ketemu di 2014 Kak, 2013 itu ya. Dulu tapi Mas Ali nggak cerita semuanya. Baru sekarang saya tahu cerita sejarahnya semuanya. Itulah sobat, nggak semua kita tempuh dengan mudah. Perjalanan manusia itu memang pahit dan perih. Nggak semua kita itu kaya instan, mudah juga enggak.
pasti akan mengisahkan sesuatu yang pilu banget. Ya, terima kasih Mas Ali atas waktunya. Kita dari tim Ekspedisi Kang Odeng mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.